Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para jamaah sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan, saudara-saudara, juga saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online, khususnya dari kalangan mahasiswa dan kolega-kolega yang lainnya. Mari kita memanjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan bumi tempat kita hidup, dan semuanya itu ada ujungnya. Itulah sebabnya saya sampaikan tadi, topiknya itu nadanya mungkin lebih menarik, kita sebut dengan titik balik kehidupan. Bahwa kehidupan yaitu kematian, dan sesudah itu kita akan dibangkitkan kembali. Nah, baik, karena ini sesi terakhir dari kajian spesial Ramadan, beberapa yang saya akan sampaikan ini mereview kembali materi dari awal, kemudian sampai di ujungnya ini yang saya sebut dengan titik balik kehidupan, berdasarkan surah yang kita baca tadi pada rakaat pertama, ya, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, bagian-bagian terakhir nih. Ya, tadi sempat tersendat ini di ayat terakhir itu, saya lalu teringat tadi. Ini hari tadi saya masih mengotak-atik ayatnya ini. Yang terakhir itu muncul dalam hati saya. Kayaknya tidak perlu ini, yang paling terakhir ujungnya nih. Karena deklarasikan para malaikat bertasbih di arsy-Nya Allah. Nah, saya tadi tersendak itu, jangan-jangan itu bagian teguran. Karena muncul dalam pikiran saya, ini cukup yang wasikah 2 kali itu ya. Nah, tapi di ayat yang ke-71 tadi dibaca di ayat 70 sampai 75. 75 tadi saya edit tadi, saya hapus dulu gitu ya. Nah, baik, kita kembali ke awal bahwa kita menjalani hidup ini. Saya kemarin menggunakan analisis SWOT. Jadi apa? Kekuatan, kelemahan, peluang-peluang, dan tantangan. Tapi ada plusnya. Plusnya itu berkaitan dengan modal awal. Nah, modal awal kita itu Allah sudah memberikan kepada manusia, yaitu yang disebut dengan hudan, petunjuk kehidupan. Jadi dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hudan, petunjuk kehidupan, yang disebut dengan, kemudian disebut dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ya, ini saya bacakan dalam awal kajian-kajian jadi surah Al-Baqarah ya 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an ya sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas sekaligus juga Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ini luar biasa ini, karena ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan turunkannya Al-Quran, bacaan yang mulia dari Allah yang maha mulia untuk makhluknya. Nanti kalau dia menjadi orang yang beriman bertakwa adalah makhluk yang mulia ya. Jadi akram, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa, dibawakan oleh malaikat yang paling mulia dari semua malaikat ya. Jadi di bulan yang mulia kita menyelenggarakan kajian juga di tempat yang mulia. Jadi kita di sini adalah, kalau bicara lagi titik balik kehidupan, sesungguhnya kita semua ini adalah berada di tengah-tengah bertabur kemuliaan. Nah, nih.
Jadi manusia ini sangat keliru nih kalau salah jalan di dunia ini ya, sudah diberi kemuliaan. Bahkan dari awal ya seperti yang sudah pernah sampaikan, jadi anak cucu Adam oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sudah dimuliakan anak cucu Adam. Sejak dari awal manusia itu sudah diberikan kedudukan yang mulia, status yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh anak keturunan Adam dia adalah orang-orang yang mulia. Nah, kemuliaan inilah yang perlu kita tingkatkan. Jadi kita tidak berangkat dari minus, ya. Kita sudah ada diberikan kedudukan yang mulia. Nah, itu satu titik baliknya dari yang tadi. Jadi titik baliknya ini juga berkaitan dengan materi dan juga berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Tadi sudah disampaikan surah Al-Isra, ya surah 17 ayat 70 yang berkaitan dengan kemuliaan. Nah, saya ingatkan lagi berkaitan dengan tujuan. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini. Ya di surah Al-Mulk nih. Ya di ayat kedua. Tapi supaya abdalnya kita bacakan juga ayat pertama ini karena berkaitan dengan posisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Jadi Allah lah yang paling menjadi raja dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Karena dia raja, dia pula yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang ada di dunia ini. Nah ayat keduanya nih, yang paling pokok nih, itu dipahami nih. Ya, dan ini biasanya dibaca kalau ada orang meninggal gitu ya, takziah gitu ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup, yaitu Allah, ya, untuk menguji kamu. Nah ini tidak begitu banyak manusia yang paham bahwa kita sungguh-sungguh diuji, dan ujiannya ini berlangsung sejak kita dari balik sampai kita mati, kecuali kita ikut nih, ya, atau gila gitu ya. Kalau sudah gila bisa dihitung ini ya. Tapi kalau dia masih sadar sejak dari usia balik sampai dia meninggal, senantiasa di dalam proses ujian. Beda ujian yang diselenggarakan manusia, biasanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin berhari-hari kalau kita ujian masuk kerja gitu ya. Tapi kalau ujian Allah sejak dari kita balik sampai nanti meninggal. Untuk menguji kamu, apa yang diujikan ini? Ya, ayyukum ahsanu amala. Ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan terbaik amalnya? Dia yang maha perkasa lagi maha pengampuninya, wa huwal azizul ghafur. Nah, ini diperkuat lagi. Al-Qur'an sebenarnya sudah kuat, tapi untuk diulang dalam Al-Qur'an ya supaya menjadi membekas di hati manusia. Inna ja'alna ma'alal abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lagi-lagi diulang ayyuhum ahsanu amala. Surah Al-Kahfi, sering kita baca nih malam Jumat atau hari Jumat. Ayat yang ketujuhnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan bagimu. Nah ini bagian dari godaan manusia ya. Dan di bumi jadikan sebagai perhiasan. Untuk menguji mereka, maksudnya manusia, ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lagi-lagi diulang, siapakah di antara yang terbaik amalnya atau terbaik perbuatannya. Amalan itu atau perbuatan. Ya. Tindakan-tindakan, banyak bahasa-bahasa akademisnya, tindakan dan seterusnya. Nah ini dalam proses ujian ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala sesuatu. Ya sudah dibahas pada seri kedua, 3 itu berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki manusia atau modal yang dimiliki secara personal manusia itu, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum di surah An-Nahl 78 itu ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu ini. La ta'lamuna syai'an, tidak kamu ketahui sedikit pun. Jadi tidak ada pengetahuan sedikit pun, ya. Lalu Allah menjadikan la ta'lamuna syai'an, la ta'lamu syai'an, lalu Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Yaitu al-basar, as-sama' dan juga kalbu ini, hati manusia. Dan diulang-ulang dalam Al-Quran. Mungkin cukup karena sudah dibahas pada dari keduanya. Nah ini jadi peluangnya ini sangat besar. Manusia menempuh jalan yang benar, jalan lurus, jalan kepada kebaikan ini
peluangnya sangat besar karena sudah berikan modal-modal itu. Walaupun ada kelemahan manusia, karena manusia juga diberi hasrat, diberi nafsu ini, ya. Di surah As-Sam ini kan diberi hujur dan takwa. Sudah dibahas juga diberi potensi ketakwaan, sekaligus juga ada nafsu-nafsu yang berkaitan dengan nafsu amarah, nafsu lawamah. Tapi ada juga nafsu mutmainnah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai dalam hidup ini kita sembarangan. Karena ujiannya ini terus-menerus, berarti kita harus hati-hati dalam melakukannya. Jadi, ujiannya itu dalam hal pengamalan, selain dari urusan akidah, keyakinan gitu ya, tapi dalam hal pengamalan terutama setelah kita punya modal pengetahuan, modal ilmu, modal iman, lalu kita mau melakukan segala sesuatu. Semuanya atas dasarnya iman. Segala tindakan yang dilakukan tanpa dasarnya iman, dia nilainya sia-sia. Nanti dibaca di surah Al-Kahfi 103 dan seterusnya. Ya. Nah, karena itulah Allah mengingatkan ini di surah Al-Isra ini. Ya. Wala taqu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada. Saya ulang ini. Yang tiga kata ini karena berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Yang potensi diberikan manusia tadi saya sebutkan surah An-Nahl 78, surah Al-Mu'minun juga 78. Surah Al-Mulk ayat 23, As-Sajdah ayat 9. Selalu muncul tiga ini, ya, sama Al-Basir dan Fuada ini, ya. Yaitu berkaitan dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, ya. Makanya jangan kamu ikuti sesuatu, atau sederhananya jangan melakukan tindakan tanpa dasarnya ilmu. Apalagi urusan ini. Tadi malam saya kira kajiannya Pak Ustaz Sirlan juga mengingatkan itu. Jangan melakukan sesuatu urusannya terutama ibadah tanpa dasarnya ilmu. Tapi yang lain-lain juga semuanya harus basisnya ilmu. Karena dengan ilmu itu dia akan mendapatkan manfaat lebih banyak, lebih efisien, lebih bagus. Dan tapi yang penting ini ada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kenapa sampai hati diminta pertanggungjawaban? Ingat yang pernah kita sampaikan dulu, ya, kebaikan yang diniatkan sudah dinilai pahalanya, ya, keburukan, ya, yang sudah diniatkan tapi tidak jadi, malah dapat pahala ini kalau tidak jadi, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah berupa tindakan tangan-tangan manusia atas kekuasaan manusia, ucapan dan seterusnya, gerakan-gerakan dan seterusnya. Nah, masih di surah Al-Isra ayat ke-72-nya. Waman kana fi hazi amma fa huwa fil akhirati amma wa adallu sabila. Siapa yang buta hatinya nih di dunia, fa huwa fil akhirati amma, nanti di akhirat juga dia buta. Ya, dia akan tersesat. Ya. Wa adallu sabila, dia akan tersesat jalannya. Jadi betapa pentingnya pengetahuan ini untuk bisa menjalani kehidupan yang benar. Karena sekaligus nih kita belajar itu sekaligus ujian. Jadi inilah hebatnya nih. Hebatnya ini kalau kita orientasi akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena baru kita mencari ilmu sudah jadi paham. Kita hadir di sini, mungkin kita ngantuk-ngantuk gitu ya. Duduk aja di sini sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ars di hadapan para malaikat. Siapa yang duduk di majelis ini? Ya, sudah disebut-sebut namanya. Bayangkan kalau sebuah sidang MPR misalnya gitu ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden atau ketua MPR menyebut nama kita dipuji-puji di hadapan sekian ribu penonton ya, mungkin jutaan ya, di hadapan anggota dewan dan seterusnya. Ini di hadapan para malaikat yang jumlahnya miliaran, kan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, luar biasa ini. Allah memberi penghargaan. Belum lagi yang saya sampaikan kemarin, ikan-ikan di laut, semut-semut di darat juga turut mendoakan, dan malaikat juga. Nah, ini makhluk yang kita tidak lihat ini. Baik kita tidak lihat, bahkan kita tidak lihat berapa banyak jumlahnya. Nah, luar biasanya Allah memberikan penghormatan kepada manusia. Nah, dalam menjalani hidup ini jelas Allah tadi memberikan pedoman. Ya.
Ini antara lain saya sebutkan lagi, saya tambahkan saja karena sudah banyak kita sampaikan kemarin berkaitan dengan pedoman kehidupan di awal sekali. Kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, ya, di kitabin, ya, fasalnahu ala ilmin, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan. Ini berkaitan dengan ilmu, ya, pengetahuan. Kalau di ini kan biasanya menyebutkan sains, sebagai petunjuk dan rahmat, ya, ala ilmin hudau wa rahmatan, ya, liqaumin yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lagi-lagi perbuatan ini ada anunya di sini, rumusnya ini. Karena kalau dalam sains yang basisnya sekuler selalu bilang itu tindakan fungsi dari pengetahuan. Tapi kita di sini berdasarkan ayat ini bukan hanya pengetahuan, harusnya ilmu, dasarnya ilmu, ya, dan pengetahuan, baru muncul tindakan. Jadi tindakan itu based on science, ya, knowledge atau faith, keyakinan. Itu baru dapat nilai pahala. Ujungnya itu, ya. Ini perlu ini rumus-rumus seperti ini, karena di dunia perguruan tinggi yang ilmunya ateis atau ilmunya sekuler, ya, hanya tindakan fungsi dari pengetahuan. Kita tidak seperti itu aja, tidak cukup itu hanya sekedar pengetahuan. Memang sudah saya katakan pentingnya pengetahuan, tapi base-nya on faith, pada keyakinan, pada iman, ya. Dasarnya iman, ada rujukannya berupa pengetahuan, ilmu syar'i dan seterusnya. Baru tindakan itu bisa dinilai. Nah, yang titik balik kehidupannya ini ada dua, ya. Saya sebutkan tadi, dibaca di rakaat pertama tadi, surah Zumar ayat 71 sampai 74 aja yang kita ambil. Kita sudah minta maaf tadi yang ujung 75, ini karena waktunya terbatas, ya. Berhubung pagi ini habis kajian ini saya sudah siap-siap ke bandara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Setelah manusia dibangkitkan, summa ba'da zalika lamayitun, sudah itu kamu hidup di dunia, ba'da zalika lamayitun, kamu akan dimatikan, ya. Summa ba'da zalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati wasum, nanti di hari kiamat kamu akan dibangkitkan. Pada saat dibangkitkan hanya ada dua golongan, dan golongannya ini kalau bahasa ilmu sosial ini dilakukan secara berkelompok. Bahasa Al-Quran bukan berombongan, ya. Bisa jadi kerumunan nih. Kalau orang penghuni neraka kan liar ini. Kalau orang-orang yang penghuni surga ini kan selalu memberi ucapan salam. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nah, juga yang penghuni surga nanti zumara juga, gitu, ya. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hasanatuha. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka di pintu-pintunya ini, wah, sudah sampai di pintu ini, disambutlah dia, ya, dibukakan pintu, ya, dibukakanlah pintu-pintunya atau pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, ya. Kalau di ayat lain bukan malaikat zabanya, ya, penjaga neraka. Apa yang mereka katakan para penjaga, ya? Asaizai putiatabuha wa qala lahum, mereka berkata kepada ini, hasanatu, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Nah, ditanya mereka ini, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu? Maksudnya kalangan kamu manusia ini, kan dari malaikat. Kalangan kamu yang bisa dilihat secara langsung, yang membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Tuhanmu, ya, Rabbmu ini, ya. Ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Nah, ini dia. Membacakan ayat-ayat Tuhanmu, Rabb kalian, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuanmu pada hari ini. Ini yang saya sebut tadi, titik balik kehidupan. Kita kembali tanya nih, apa tidak ada yang pernah datang nih, ya? Kalau sekarang nabinya tidak ada, ya. Ada seorang tokoh menyebut kemarin nih, nabi tidak ada, gitu. Jadi tidak bisa lagi dibuat ini, ya. Tapi jadi perdebatannya ada selesai nih, karena bukan waktu bahas nih, tidak bisa membuat negara yang sama dengan zaman Rasul, gitu. Sudah banyak orang yang mengoreksi. Mengingatkan kepadamu akan pertemuan pada hari, maksudnya pada hari kebangkitan dan mau masuk ke neraka. Mereka menjawab, apa yang jawab ini? Karena walaupun sekarang yang tidak ada, kan al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Nabinya sudah meninggal, tapi para ulama masih hadir sekarang sebagai representasi dari para nabi.
untuk menyampaikan tadi peringatan-peringatan ini. Lalu mereka berkata ini, ya, qalu bala, benar ada sudah. Jadi tidak ada alasan, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya, qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Sudah ditetapkan tentukan oleh Allah SWT azab bagi orang-orang kafir. Dan tidak ada keluar. Qila dukhulu abwaaba jahannam. Disampaikan kepada mereka masuklah masukilah ya pintu-pintu neraka jahanam itu. Masya Allah, disuruh silakan masuk pintu-pintu neraka jahanam ini ya. Qila dulu abwaaba jahannam. Khalidina fiha. Orang-orang ingkar kafir ini mereka itu tinggal neraka jahanam ya, kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Fabisal maswal mutakabbirin. Ya. Ini adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini ujungnya. Setiap orang yang tidak mau taat kepada Allah disebut sombong. Tidak mau sholat, itu orang sombong. Iblis tidak mau sujud, kan dicap oleh Allah, dia sombong. Sehingga dia disuruh keluar ini dan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemimpin orang-orang kafir nanti di akhirat. Ya. Karena kesombongan, dia tidak mau taat. Nah, ini bahayanya nih. Penyakit hati salah satunya adalah sombong. Ya, dengki di hati dan sombong. Tidak mau patuh, tidak mau taat. Ya, karena kesombongan. Nah, jadi tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri adalah jelas neraka jahanam. Sebaliknya nih, titik balik kehidupan yang kedua ini, yang pertama adalah penghuni neraka ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, sebaliknya nih, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar. Kalau di bahasa penghuni neraka itu digiring itu, bukan diantar nih, digiring masuk neraka. Kalau orang surga diantar nih, nah, disambut juga gitu ya, disambut diantar gitu ya, ke dalam surga secara berombongan juga, sehingga apabila sampai kepadanya surga pintu-pintunya telah dibukakan, ya hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hasanatuha. Nah, apa yang dikatakan kepada mereka setelah pintu-pintu dibuka? Ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wah, ini yang kita harapkan ini. Inilah kita harapkan. Ya. Sehingga apabila sampai kepada ya, surga pintu telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata tadi para malaikat, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu nih. Ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu, kekal kamu di dalam. Ini dia yang dapat rezeki bighairi hisab. Tidak ada lagi ujungnya, tidak ada batasnya. Luar biasa. Ya. Nah, apa yang dikatakan kepada mereka? Ya, apa yang dikatakan oleh para penghuni surga ini? Setelah dia diantar masuk surga, di sana sudah disambut oleh para malaikat dan pasangan-pasangan hidupnya. Ya, pasangan hidupnya sudah mengatakan, bahkan tertulis di dadanya, ya, maaf nih, tertulis di dadanya ini pasangan-pasangan hidup ya, ya, kalian adalah apa namanya kalau habibi itu apa? Kekasihku ya, antum habibi, ya, wa nahnu habibukum ya, kami adalah kekasihmu juga. Jadi itulah yang berhak mengatakan saya tercipta untukmu. Tidak boleh ini di dunia ini ada manusia yang tiba-tiba pacaran ini, adik-adik ini, mahasiswa ini, hati-hati ini. Ya, menyebutkan kepada laki-laki perempuan yang lain, saya terlahir untukmu, masya Allah. Saya terlahir untuk. Ini bukan itu yang berhak ini, nanti di akhirat ini. Kecuali Anda sama-sama masuk surga. Di akhirat akan ada orang manusia yang berkata yang seindah-indah makhluk ini, ya, seganteng-gantengnya laki-laki, segagahnya perempuan, secantik-cantiknya di sejagat ini ada di para bidadari itu. Mereka yang berkatakan saya tercipta untukmu, kamu juga datang untuk saya. Luar biasa itu ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu ini adik-adik semua bacain, mau fokus urusan akhirat ini, kayaknya tidak ada sejengkal di dalam kehidupan ini yang kita tidak zikir kepada Allah. Kalau membayangkan, dan kalau Anda bayangkan, coba nanti kalau ketemu manusia-manusia di dunia ini ya bapak-bapak ibu-ibu ini, biasa masih tua-tua juga masih kayak gitu ya, kalau ketemu di jalan, cepat ingat yang Allah sediakan di akhirat. Pasti Anda, itu lebih dahsyat. Anda tidak tertarik yang Anda lihat di jalan. Karena kalau Anda tatap manusia di jalan, lalu tatap dari jauh, sekilas, cantik.
Tidak usah ditatap lagi. Kenapa Anda tatap lagi? Anda natap mencari lagi waktu ketemu dengan jarak dekat, pasti Anda kecewa. Coba aja kalau tidak percaya. Saya sering sampai sekarang belum ada yang komplain sama saya. Saya bilang kalau nanti nggak benar ini, saya bilang kalau tatap pertama Anda kelihatan manis orang, ya sudah, itu Anda itu bonus nih. Tapi kalau Anda mau natap mengikuti lalu mencari berusaha untuk melihat lagi dari dekat, siap-siap Anda kecewa. Ya, karena ternyata yang saya bayangkan yang dari jauh berbeda waktu dekat. Ternyata baru kelihatan rumahnya gitu ya. Nah, ini hati-hati, ini Allah sudah atur semua itu ya. Nah, apa dikatakan para penghuni yang sudah dihantar masuk surga itu. Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wadah wa urana sal ardana tabawwa minal jannati haitsu nasha. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Ini sebaik-baik pemberi janji adalah Allah dan paling tepat menepati janjinya, memenuhi janjinya. Ya. Wa aurasanal ardana tabawwa minal jannati haitsu nasha. Pada kami dan telah memberikan tempat ini, maksudnya surga kepada kami, sedang kami diperkenalkan menempatinya surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan. Ya, minal jannati haitsu nasha, sebaik-baik balasan. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik balasannya adalah surganya. Orang yang paling bertakwa, balasannya adalah surganya. Fanima ajrul amilin, bagi orang-orang yang sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, ajrun itu balasan ya. Balasan bagi orang-orang yang amilin, orang-orang yang beramal soleh. Nah, jelas. Jadi singkatnya di sini, ya, orang yang imannya baik, benar, lurus, tidak musyrik nih, amalnya baik, dan disebut tadi di surah Al-Kahfi dan surah Al-Mulk ayat 2 tadi, Kahfi ayat 7, yang ahsanu amalan. Iman yang akram nih. Takwa ya, misalnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dia itu adalah sebaik-baik makhluk. Surah Al-Bayyinah. Ini terkonfirmasi semua dalam Al-Qur'an, ini terkonfirmasi semua. Sebaik-baik makhluk disebut dengan khairul bariyah. Nah, tempatnya jelas adalah surga. Sebaik-baik tempat tinggal biasa juga disebut dengan darul qarar. Sementara amal terburuk, manusia terburuk, kufur, ingkar, sombong, ya, mengikuti hawa nafsunya, bahkan mempertuhankan hawa nafsunya, dicap labelnya adalah seburuk-buruk makhluk, sarul bariyah. Ya, sarul bariyah di surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 6. Ya, tadi di ayat 7-nya kalau di atas, yang khairul bariyah. Tempat tinggalnya jelas nih, terburuk. Wabisal mihad, ya, tempat tinggalnya yang terburuk juga. Jadi yang terbaik ke tempat tinggalnya manusia terbaik, ya paling mulia, makhluk terbaik, dan tempat tinggalnya yang terbaik. Itulah kemuliaan, puncak-puncak kemuliaan. Sementara yang amalnya buruk, yang tidak beriman, banyak dosanya, kufur pada Allah, makhluk terburuk. Ya, sarul bariyah, tempat tinggalnya juga tempat yang terburuk, yaitu neraka jahanam. Inilah dua peluang titik balik kehidupan manusia, akan datang ke sana, tapi tergantung apakah dia mampu menjalani ujian yang benar di dunia ini. Nah, inilah yang saya sebut dengan titik balik kehidupan. Saya doakan semua para jamaah sekalian yang ada di masjid dan juga para rekan yang hadir secara online, semoga kita semua menjadi orang yang imannya benar, bertakwa kepada Allah, beramal saleh yang banyak, menjadi makhluk terbaik dan menempati tempat tinggal yang terbaik, yaitu surga, setinggi-tinggi surga. Di surah Al-Mulk adalah surga Firdaus, dan disebut adalah sebagai warisan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau namanya warisan itu pasti kita terima. Ya, di dunia kata warisan itu kuat, walaupun anak itu durhaka kepada bapaknya, kecuali dia kafir memang,
dia masih tetap dapat warisan, ya, karena dia adalah haknya. Demikian, saya mohon maaf jika selama Ramadan ini 8 kali kita kajian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf, pamit kepada para jamaah sekalian, para hadirin, baik yang bisa menyaksikan secara langsung pagi ini atau mungkin di hari-hari yang lain melalui kanal YouTube. Saya pamit, insya Allah pada pagi ini kami akan mudik ke Makassar bersama keluarga dan keluarga jauh saya juga yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Papua gitu ya, dan lain-lainnya akan berkumpul untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, tapi tetap kita waspada. Kita tidak tahu umur kita mari saling memaafkan. Semoga semua kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.